Saya pergi meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Saya tidak mungkin membawa harta benda saya tidak mungkin diselamatkan oleh harta benda. Maka saudari-saudara terkasih, marilah kita mencamkan sekali lagi apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia memuji bahagia orang miskin. Berbahagialah hai kamu orang miskin, tetapi celaka kamu hai orang kaya. Orang kaya di sini dimaksudkan adalah orang yang sudah menggantikan tujuan kehidupan yang sejati dengan harta benda. Harta menjadi ilah baru baginya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang karena tidak bisa mengandalkan apa-apa, sebab mereka lebih mudah untuk berpasrah kepada Tuhan. Dan oleh karena itu intinya adalah apa yang dirumuskan sekali lagi dalam bacaan pertama tadi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bukit batuku dan pertahananku, oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat bertemu lagi dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu yang ke-6 dalam masa biasa ini. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan pada hari ini, kita akan menemukan tema di mana Yesus Kristus memuji bahagia orang miskin dan menyerukan kecelakaan bagi orang kaya. Sebuah pesan dari Yesus yang pasti bukan pertama kali kita dengarkan pada hari ini. Pasti sudah berkali-kali kita mendengarkannya. Tetapi apakah kita persis memahami apa yang dimaksudkan Yesus? Itulah pertanyaannya. Oleh karena itu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita persiapkan diri untuk itu, dan kita memohon bantuan dari Tuhan untuk dapat memahami secara tepat pesan-pesannya yang penting untuk kehidupan kita sebagai para pengikutnya, supaya kita dapat mengikuti apa yang dipesankannya secara tepat. Dan mari sebelum kita memulainya, kita menyadari ketidakpantasan kita untuk mengambil bagian dalam perayaan misteri penyelamatan Tuhan ini karena kelemahan-kelemahan kita, karena dosa-dosa kita. Tetapi di lain pihak kita tahu Tuhan itu Maha Pengampun. Dia selalu siap memberi pengampunan dan menerima kembali orang-orang yang datang kepadanya, menyesali dosa-dosanya, memohon ampun kepadanya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, tetapi celakalah kamu hai orang kaya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini yang dikutip dari Injil Lukas berbicara mengenai
8 sabda bahagia yang disampaikan Yesus di atas bukit. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk memusatkan permenungan kita pada soal miskin dan kaya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, celakalah kamu hai orang kaya. Saya yakin ini bukan pertama kali kita mendengarkan pernyataan Yesus ini. Dan saya tidak tahu apakah kita semua sungguh menangkap pesan inti yang disampaikan Yesus di sini. Kesan pertama adalah seakan-akan Yesus memandang kekayaan dengan nilai negatif dan memuji bahagia orang miskin. Dan kalau demikian, lalu ini tentu saja membingungkan banyak dari kita. Kita dalam hidup di dunia ini tentu saja berharap bahwa kita berkecukupan dalam bidang kebutuhan material. Tetapi Yesus sepertinya tidak menghargai nilai materi, nilai harta benda di dalam kehidupan kita manusia beriman kepadanya. Dan oleh karena itulah saya kira menjadi penting bagi kita untuk melihat secara cermat apa persis yang dimaksudkan Yesus dengan pesan ini. Dalam Injil yang sama, Injil Lukas, kita temukan cerita mengenai ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Dia juga memberi pesan, jangan membawa apa-apa. Jangan bawa pundi-pundi. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Tetapi ketika kita membaca Injil yang sama sampai akhir, menjelang akhir hidup Yesus, perhatikan baik-baik. Dalam perjamuan malamnya terakhir, dia bertanya kepada murid-muridnya, ketika aku mengutus kamu dengan pesan tidak membawa apa-apa, apakah kamu berkekurangan? Para murid menjawab, tidak. Tetapi Yesus melanjutkan, tetapi sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Jadi kalau kita perhatikan pesan kemiskinan dan pesan pada akhir hidup Yesus ini bertentangan. Maka tentu saja lalu kita berpikir, lalu apa persis yang dimaksudkan Yesus dengan tidak menghargai, seperti seakan-akan tidak menghargai harta benda dan memuji bahagia orang miskin. Nah, mari kita perhatikan baik-baik di pesan menjelang akhir hidupnya. Siapa yang punya pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Lalu kalau kita hubungkan itu dengan sekian fakta, data dalam kitab suci, lalu kita melihat bahwa sesungguhnya Yesus tidak begitu negatif terhadap kebutuhan material, terhadap kekayaan. Baca Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3, dan di sana kita akan menemukan sekelompok ibu-ibu kaya yang dikatakan mendukung kelompok Yesus, mendukung karya Yesus dengan harta benda mereka. Jadi kalau Yesus memang menolak sama sekali harta benda, dia harus tolak itu. Tetapi kenyataannya demikianlah. Lalu unsur lain, dikatakan Yudas yang menjadi bendahara dari kelompok itu hanya ikut Yesus bukan karena dia beriman, percaya pada Yesus, tetapi karena sebagai pemegang pundi-pundi, dia koruptor. Dia seringkali menyelewengkan, mengambil dari pundi-pundi kelompok itu untuk kepentingannya sendiri. Nah, tidak masuk akal kalau kas kelompok Yesus itu selalu kempes bahwa sang materialistis itu, Yudas Iskariot itu akan ikut kelompok itu sampai akhir. Dan di akhir dia akan rela dan
sampai hati menjual gurunya dengan 30 keping perak. Jadi kita lihat sebetulnya. Lalu kita baca dalam Injil bagaimana Yesus seringkali itu rajin itu ikut acara-acara makan ya, pesta-pesta yang diadakan oleh orang-orang yang pasti bukan orang miskin, orang kaya. Jadi kita lihat sebetulnya Yesus tidak begitu saja menampik kekayaan, menampik harta benda. Dan kalau kita lihat latar belakang Yesus, dia dari keluarga tukang kayu ya kan, di sebuah desa terpencil Nazaret. Nah, pada zaman dahulu itu masih era 01 yaitu era pertanian. Di sebuah desa tukang kayu itu bukanlah keluarga yang sangat miskin, tidak. Paling kurang mereka tergolong dalam ukuran desa itu sebagai kelompok menengah ke atas. Bukan miskin sama sekali. Jadi, dengan melihat hal ini, lalu semua data seperti itu, lalu kita melihat bahwa Yesus tidak begitu saja menampik harta benda dan terus-menerus konsekuen mengatakan kamu harus menjadi miskin. Tidak. Nah, karena itulah pertanyaan ketika kita mendengarkan pernyataan itu berbahagialah hai kamu orang miskin, celakalah kamu hai orang kaya, kita harus menangkapnya, memahaminya dalam arti yang benar. Kalau kita perhatikan baik-baik, lalu pada Yesus yang penting bukan bahwa seseorang mempunyai harta, tetapi menyangkut sikap seseorang terhadap harta benda. Sikap itu. Dan karena itu Injil pada hari ini itu ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Yeremia dalam bacaan yang pertama tadi. Sudah pada ayat pertama dari bacaan pertama tadi dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, disitulah bahaya kekayaan muncul. Ketika dalam sikap manusia menggantikan Tuhan dengan harta benda. Tujuan kehidupannya itu adalah harta benda. Ada sebuah cerita yang bisa menjelaskan itu. Dikatakan ada seorang yang sudah begitu kaya raya, tetapi dia belum puas dengan kekayaan luar biasa yang dimilikinya. Dia terus-menerus berupaya untuk menambah kekayaannya. Dia membuat sebuah ruang rahasia di rumahnya. Dan segala harta bendanya yang sudah begitu banyak, begitu berlimpah, dia simpan di sana dalam bentuk uang, emas, perak, dan pokoknya nilai material lainnya. Lalu dia membuat pintu yang rahasia yang hanya dia yang tahu, dan lalu dia buat kunci yang otomatis bisa tertutup kalau ini. Nah, suatu hari dia mendapatkan lagi tambahan yang membuat dia begitu ini, lalu dia buru-buru masuk dalam ruangan itu, tetapi karena buru-buru dia lupa mengambil kunci pintu dan dia masuk di dalam dengan membawa tambahan itu yang tetapi ketika dia masuk di dalam, pintu otomatis terkunci. Ketika dia sebentar menikmati tambahan kekayaannya, lalu sesudah itu dengan puas memandang tambahan kekayaannya itu sudah hampir penuh ruang itu, dia mau keluar. Baru ketika itu dia sadar. Dia telah terlanjur lupa mengambil kunci sehingga dia terkunci di dalam ruangan itu.
Dia berteriak, tetapi tidak ada orang yang mendengar teriakannya. Hari-hari lewat dan ketika keluarganya tidak lagi menemukan dia, keluarganya bingung dan khawatir mencari-cari dia. Akhirnya ada keluarga yang berhasil melihat ada ternyata pintu yang tidak diketahui mereka sebelumnya, tapi kuncinya tergantung di luar. Mereka buka pintu itu dan menemukan sang ayah sudah tidak bernyawa, sementara merangkul harta bendanya yang begitu banyak. Saudari-saudara, itulah seorang kaya dalam arti dia tidak lagi mempunyai sikap dan memandang harta benda itu sebagai sarana kehidupan, tetapi sebagai tujuan kehidupan. Dan di sanalah apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan di sanalah kita bisa memahami kata-kata Yesus lainnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak mungkin. Tujuan hidup bukan harta benda. Betapa penting pun harta benda dalam kehidupan manusia, dia tetaplah sarana, bukan tujuan. Dan oleh karena itulah tujuan satu-satunya yang benar adalah Tuhan. Dan itulah yang dimaksudkan. Kita tidak boleh menggantikan tujuan sejati dari kehidupan ini, yaitu Tuhan dengan harta benda. Dan saudara-saudara dewasa ini kita sudah seringkali mendengar bahwa banyak orang di zaman ini yang telah mengganti Tuhan yang benar dengan ilah-ilah baru yang namanya materi, yang namanya uang. Dan itulah sikap yang dimiliki oleh orang kaya tadi yang tidak puas-puasnya. Tujuannya adalah mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Nah, disitulah kita melihat. Jadi, intinya supaya kita mengetahui itu adalah bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah sikap manusia. Tidak mungkinlah manusia menggantikan Tuhan sebagai tujuan kehidupan dengan menggantinya dengan materi. Ada cerita mengenai Rockefeller, itu salah satu orang terkaya Amerika. Pernah dikatakan ada seorang yang bertanya kepadanya, saat mana yang Anda menemukan kebahagiaan dalam hidup ini? Ketika apa? Ketika Anda menemukan kebahagiaan? Mengejutkan pernyataannya. Dikatakan, saat yang paling berbahagia dalam hidup saya adalah ketika saya sebagai anak tanggung menyelusuri jalan-jalan di New York menjadi penjual koran. Ketika itu saya masih bisa tertawa. Ketika itu saya masih bisa tidur nyenyak. Ketika itu saya masih bisa bercengkrama dengan teman-teman saya. Tetapi sekarang malam-malam saya tidak bisa tidur. Saya sulit ketika dikungkung oleh kekayaan. Menjadi kekayaan bukan jaminan kebahagiaan. Saya kira cerita lain mengenai Raja Alexander Agung, itu Raja Macedonia yang pernah dalam sejarah menjadi penguasa dan berkuasa sampai di India, dan dia menjadi kaya raya dan berkuasa penuh. Tetapi ketika menjelang akhir hidupnya, dia memberi pesan kepada orang-orangnya, kalau dia mati, dimasukkan ke dalam peti, dia minta supaya tangannya itu menjulur keluar dari peti mayatnya. Sehingga alasannya adalah supaya setiap orang mengetahui bahwa saya pergi meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Saya tidak mungkin membawa harta benda saya tidak mungkin diselamatkan oleh harta benda. Maka saudari-saudara terkasih, marilah kita mencamkan sekali lagi
Apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia memuji bahagia orang miskin? Berbahagialah hai kamu orang miskin, tetapi celaka kamu hai orang kaya. Orang kaya di sini dimaksudkan adalah orang yang sudah menggantikan tujuan kehidupan yang sejati dengan harta benda. Harta menjadi ilah baru baginya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang karena tidak bisa mengandalkan apa-apa, sebab mereka lebih mudah untuk berpasrah kepada Tuhan. Dan oleh karena itu intinya adalah apa yang dirumuskan sekali lagi dalam bacaan pertama tadi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Kini mari kita siapkan diri untuk menutup perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu yang ke-6 ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.